Halo Sobat Sonora, selamat siang. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik dan tetap sehat ya. Dan terlebih juga tetap setia bersama Radio Sonora. Nah Sobat Sonora, selama 1 jam ke depan dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 nih ada acara yang spesial, yaitu tamu kita. Nah nanti kita akan berbincang-bincang. Dan untuk sahabat nanti ingin bertanya seputar dengan tema kita, silakan bisa telepon langsung ke nomor 081271711011. Bisa juga Anda kirimkan WhatsApp ke nomor yang sama 081271711011. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai peran lembaga penyiaran di Pilkada serentak. Nah, sahabat Sonora, sudah hadir di studio 2 narasumber yang nanti akan berbagi cerita, berbagi penjelasan untuk kita, memberikan pencerahan untuk kita semua. Yang pertama ada Bapak Kory Iksan, SAP SHMH. Beliau adalah Komisioner KPU Bangka. Selamat siang Pak Iksan. Selamat siang. Panggil Pak Iksan atau Pak Kory? Pak Kory. Pak Kory ya? Siap. Apa kabar Pak Kory? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Siap. Ini langsung dari Sungai Liat sini atau gimana? Ya, langsung dari Sungai Liat. Oke. Aman perjalanan? Alhamdulillah aman. Dan pulang juga nanti aman dan lancar. Amin. Kemudian yang kedua ada Bapak Yudi Setiawan MSI. Beliau adalah koordinator bidang kelembagaan KPID Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang Pak Yudi. Siang Mas Jimmy. Iya, kalau Pak Yudi ini sudah nggak asing lagi, udah berapa kali ke Sonora. Iya. Ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi. Terima kasih Pak Yudi sudah hadir di studio. Sama-sama. Ya. Oke. Sekali lagi sahabat, untuk kita nanti akan berbincang-bincang mengenai peran lembaga penyiaran di Pilkada serentak tahun 2024. Silakan untuk Anda bergabung, bisa bertanya langsung ya, bisa telepon, bisa juga kirimkan WhatsApp Anda ke nomor 081271711011. Yang pertama mungkin ke Pak Kory dulu deh ya, mengenai KPU nih. Nah, sudah sejauh mana nih Pak Kory persiapan KPU Kabupaten Bangka dalam menjelang Pilkada ini, Pak? Pendengar, terima kasih Mas Jimmy dan seluruh pendengar. KPU Kabupaten Bangka sampai dengan hari ini sesuai dengan aturan, kami melaksanakan seluruh tahapan. Oke. Tahapan-tahapan itu sudah diatur dalam PKPU-nya, dan hari ini kami KPU Kabupaten Bangka itu sudah melakukan tahapan untuk data pemilih. Ya, kemarin barusan selesai tanggal 24 selesai coklit, dan dilanjutkan terus sampai dengan final nanti tanggal 22 September. Itu finalnya 23 September itu finalnya untuk data pemilih. Ya, nah sekarang juga lagi persiapan untuk tahapan pencalonan. Nah ini yang tahapan pencalonan seluruh KPU dan khususnya Bangka ini sudah melakukan persiapan itu untuk penerimaan berkas dan lain-lainnya. Dan pencalonan itu nanti di tanggal 27 sampai 29 daftarannya. Nah, selebihnya itu udah tinggal kita melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di PKPU itu. Oke, jadi tahapan-tahapan sudah ada DPS, DPT, ya, kemudian juga. Nah, untuk DPS, DPS HP, kemudian DPT ini ada kendala nggak dihadapi? Terutama untuk DPT nih, biasanya kalau DPT setiap kali kita pendataan ini kan ada yang namanya double, kemudian ada juga yang orangnya udah pindah jiwa, udah pindah tempat tinggal masih terdaftar di situ, atau orangnya udah meninggal masih ada namanya. Ini gimana ini? Siap, Mas Jimmy. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang umum muncul. Betul. Setiap kali pemilihan itu muncul yang begini. Jadi kami KPU berusaha memaksimalkan semua. Kemarin sudah dalam proses coklit yang sudah dilakukan. Tentunya petugas-petugas kami datang mencoklit, mendata itu, memastikan orang-orang itu bahwa orang ini masih tinggal di situ, kemudian yang bersangkutan juga masih hidup dan lain-lainnya. Itu upaya yang memang menjadi tugas KPU. Dan kami ingin pastikan bahwa kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencoklit itu, mendata itu secara baik. Tentunya dari proses-proses itu harapan kita semua hasil data DPT nanti adalah DPT yang final dan memang tidak ada masalah lagi. Tentunya memang dalam kendala-kendala kami memang ada beberapa yang umurnya yang sudah melebihi dari 100 tahun begitu kan. Itu masih muncul, tapi itu sudah kami lakukan verifikasi dan sudah dilakukan coklit. Kemudian ada yang sudah meninggal. Nah, itu kami juga coret itu dan itu pastikan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.
dan harapan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa data yang kami keluarkan, ya, DPT yang kami tetapkan nanti, KPU tetapkan itu adalah DPT yang final dan tidak lagi ada masalah terkait dengan hal-hal yang muncul sebetulnya yang di setiap kali pemilu. Sudah tetap dan sudah valid lah ya. Iya. Sudah harapan kita itu valid. Tidak bekerja sendiri juga tentunya ya. Bekerja sama dengan pihak-pihak lain lah. Ya. Di samping dari masyarakat sendiri yang dia dengan dengan proaktif untuk bisa mendaftarkan diri dan menyatakan bahwa ini kita sudah meninggal, kita nggak ada lagi seperti itu. TRW dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi tentunya ini seperti yang Mas Jimmy bilang, memang kami tidak bisa bekerja sendiri hari ini. Seluruh orang itu berperan. Kami secara kelembagaan diatur dalam undang-undang. Lembaga yang melakukan, yang secara resmi menyelenggarakan pemilu itu adalah KPU. Itu memang benar. Tapi suksesi ini, pemilu ini sukses tidak hanya dari tangan KPU. Harapan kita juga masyarakat juga ikut di sini. Peran masyarakat, stakeholder, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah daerah tentunya. Dan hari ini kita coba lakukan koordinasi itu. Ada hal yang mungkin harus kita koordinasikan cepat dan memang harus terselesaikan, kita harus selesaikan itu. Jadi peran serta masyarakat ini yang memang KPU harapkan. Jangan pernah berpikir bahwa pemilu ini sukses hanya gara-gara KPU, enggak. Betul. Itu enggak mungkin. Jadi harus dengan semua pihak. Tentunya juga dengan pihak pengawas, Bawaslu. Nah, ini dua lembaga yang resmi di secara undang-undang itu diatur bagaimana kami menyelenggarakan pemilu ini secara sesuai aturan gitu. Oke, kita beralih ke Pak Yudi selaku dari KPID Kepulauan Bangka Belitung. Ya, Pak Yudi, tugas KPID sendiri dalam menjelang pilkada seperti apa nih, Pak? Baik, sebetulnya tugas KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu sama ketika kita kemarin melaksanakan Pilpres dan Pileg. Kalau Pilpres dan Pileg malah lebih luas kan jangkauan kita, karena memang kita mengawasi itu. Sedangkan untuk pilkada ini kita mengawasi di 7 kabupaten kota, Bang Jimmy. Jadi ya kami berharap karena memang KPU pun tadi seperti Bang Kori tadi bilang tidak bisa bekerja sendiri tentunya. Ada mitra-mitra atau stakeholder atau ya lembaga strategis terkait yang juga ikut menyukseskan pilkada kita di Bangka Belitung ini. Salah satunya adalah KPI. Nah, seperti pilkada, seperti pemilu atau pileg, banyak sekali yang beriklan misalkan ya, atau banyak sekali kegiatan-kegiatan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran nih Mas Jimmy. Artinya apa? Kami di KPI tentu tugasnya mengawasi itu, yang pasti, karena memang pengawasan media khususnya radio ini mutlak dibutuhkan. Karena kan radio ini jangkauannya luas sekali. Dan saya yakin bahwa pendengar kita masih banyak hari ini di Bangka Belitung khususnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu media menurut kami di KPI, bahwa ini menjadi media yang strategis sebetulnya bagi kepala daerah atau calon-calon kepala daerah itu untuk beriklan atau ya mengiklankan diri di lembaga penyiaran. Oleh sebab itu, maka kami juga ingin supaya gimana lembaga penyiaran ini bisa netral. Ini menjadi penekanan kami sebenarnya dari KPI, bahwa lembaga penyiaran baik itu LPS, baik itu LPP, LPPL, LPK, kita punya satu di Bangka Belitung ini. Kita pengennya semuanya itu bisa memberikan informasi yang berimbang. Jangan sampai nanti jadi temuan ya kan, karena di Undang-Undang 32 tahun 2002 itu jelas sekali pasal 36 ayat 4 menyatakan bahwa frekuensi publik itu ya harus netral dan tidak boleh dikuasai oleh golongan tertentu. Nah, ini menjadi titik atau menjadi poin yang sangat krusial apalagi menjelang pilkada ini. Nah, satu hal lagi ya Mas Jimmy yang perlu saya tambahkan, bahwa ada data dari komisioner KPI periode sebelumnya itu, beliau menyebutkan bahwa memang radio ya merupakan salah satu media yang tingkat misinformasinya itu atau disinformasi itu paling kecil dibanding media lain. Sini saya catat radio itu hanya sebesar 1,2% saja. Yang paling besar itu tahu nggak mestinya apa? Itu media sosial. Media sosial ya. Nah, ini pengawasannya masih belum masuk ke ranah KPI Mas Jimmy. Jadi memang pada pengaruhnya besar sekali juga. Sangat besar sekali. Media sosial ini tidak mengontrol. Ya kan? Nah, makanya
ketika misalkan orang masuk ke radio pasti terfilter. Kenapa? Ada pengawasan yang kami di situ ya mengawasi kawan-kawan lembaga penyiaran. Khususnya kalau di Bangka Belitung ada 52 saat ini lembaga penyiaran baik TV dan radio seperti itu. Kira-kira begitu Mas ini. Sampaikan tadi bahwa media sosial ini kan pengaruhnya besar sekali ya. Kalau misalnya kalau di radio masih kita ada pembicaraan ke media tuh kadang orang seenaknya. Jari ini langsung aja ngetik saja. Bagaimana pengawasan? Sementara ini sebelum bisa kita awasi dengan semaksimal mungkin ya. Bagaimana KPI menyoroti hal ini media sosial? Terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang sangat aktual ya sebetulnya. Karena memang bukan tahun kemarin ya, tahun ini 2023 akhir sampai sebelum iklan kampanye pada saat itu Pilpres dan Pileg itu kami mengadakan KPID tahun-tahun sebelumnya juga sebetulnya, bukan hanya menjelang Pilpres saja, sama Pileg yang kemarin ya. Kami gencar melakukan yang namanya literasi digital dan media ke sekolah. Kenapa? Karena sasaran kita adalah pemilih pemula. Yang mana masih rentan ini, dia masih ini kayaknya gimana nih, ya kan milih yang mana nih, atau gue milih yang mana nih, kan masih abu-abu. Artinya memang sasaran kami seperti itu. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan literasi. Nah kalau tadi Mas Jimmy bilang kalau media sosial gimana pengawasannya, kami juga bingung nih sebetulnya. Karena apa? Belum ada payung hukum. Kami tidak bisa bertindak, kami tidak bisa menindak Mas Jimmy. Kami tahu misalkan, tapi ya kembali lagi ke masyarakat kita, Bang Kori ya. Jadi ya itu tadi sinergitas. KPU memberikan sosialisasi, kami pun menghimbau. Artinya apa? Ada sinergitas dari berbagai macam lembaga ya untuk menyukseskan pilkada kita tahun 2024 ini Mas ini. Jadi tidak hanya KPI berdiri sendiri, tapi juga ada KPU di situ, kemudian ada Bawaslu. Artinya kita lembaga negara ini ya bekerjasama dalam menyukseskan pemilu 2024. Itu salah satu sih menurut saya ya. Ya kita memberikan konten, kita memberikan edukasi ke masyarakat. Nah kembali lagi ke masyarakat sebetulnya. Ke masyarakat lagi ya. Harus lebih bijak lagi masyarakat. Betul, harus lebih bijak dalam bermedsos. Itu sih. Wah ini kalau lengkap, kalau ada Bawaslu lengkap pasti ya. Langsung. Kalau ada Bawaslu lengkap nih ya. Oke, baik sahabat sonora, perbincangan kita semakin menarik dan masih kami nantikan ada yang bergabung. Silakan saja ya, Anda bisa telepon langsung ke nomor 0812-717-1011. Bisa juga kirimkan WhatsApp ke nomor yang sama 0812-717-1011. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut. Pak Kori Iksan dan juga Bapak Yudi Setiawan, kita masih berbincang-bincang mengenai peran lembaga penyiaran di Pilkada Serentak 2024. Ya tadi Pak Kori, Pak Iksan sudah menyampaikan juga tentang Pak Kori sejauh mana sudah dari tahapan-tahapan dilalui. Kemudian juga Pak Yudi juga menyampaikan juga menjadi pengawas dalam ini ya, bagaimana juga menjaga netralitas juga. Nah kita ke Pak Kori lagi nih. Tadi sudah disampaikan Pak Kori ada, dan ini sudah DPT sudah ditetapkan Pak Kori ya. DPT belum? Oh belum ya? Belum. Masih tanggal 23 nanti. 23 September. Ya. Oh jadi masih berproses ya? Masih panjang proses. Ya. Dan ini kalau untuk yang pendaftaran pencalonan sudah mulai dilakukan juga. Belum juga ya? Belum, lagi persiapan mungkin dari seluruh pasangan calon. Iya, nanti daftarnya itu nanti tanggal 27 Agustus nanti. Oke. Jadi masih ini DPT masih berproses, masih proses. Juga masih pencalon juga. Iya, masih proses juga. Nah, sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bangka berkaitan dengan daftar pemilih dan juga pelaksanaan pilkada ini juga perlu tahu dong. Ya. Jadi bagian yang mensosialisasi kepada masyarakat Bangka ini. Ya, Mas Jimmy dan seluruh pendengar, jadi di kami KPU tentunya saya hari ini Komisioner KPU yang selaku Ketua Divisi SDM dan Parmas sosialisasi juga. Jadi ini memang tentunya KPU memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi ini. Bagaimana masyarakat paham bahwa di kita itu ada pilkada. Bagaimana masyarakat paham bahwa apa yang menjadi yang akan dilakukan. Sebenarnya kalau secara umum orang tahu bahwa itu pilkada seperti apa pemilihannya. Tapi ada hal-hal teknis yang mungkin perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Perlu kami sebarluaskan kepada masyarakat. KPU Kabupaten Bangka khususnya hari ini masif melakukan itu. Kami melakukan sosialisasi ke berbagai pihak. Jadi banyak segmen yang kami coba lakukan sosialisasi, termasuk hal yang hari ini juga. Terima kasih juga kami juga sudah mengundang KPID untuk hadir di sini juga. Ini bagian dari sosialisasi yang kami lakukan.
masyarakat harus paham dengan pilkada seperti apa dan siapa calonnya nanti, bagaimana prosesnya, apa yang dilakukan, tanggal berapa dan segala macam. Bagaimana daftar pemilih itu, peran serta masyarakat itu seperti apa. Terutama ini menjadi concern kami juga soal pemilih-pemilih pemula hari ini. Sekolah yang kami lakukan sosialisasi itu rutin kami lakukan. Jadi seluruh SMA, seluruh SMK dan yang sekolah yang ada di Kabupaten Bangka itu kami datangi semua. Kami lakukan sosialisasi kepada organisasi kepemudaan, masyarakat umum, penyandang disabilitas dan segala macam. Ini penting menjadi perhatian kita untuk memberikan sosialisasi itu. Karena apa? Kaitannya kemana nanti? Itu kaitannya ke partisipasi. Salah satu indikator keberhasilan pemilu itu adalah orang akan melihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Nah, ini peran KPU ini. Ketika kami sudah masifkan melakukan sosialisasi, harapan itu akan berbanding lurus dengan partisipasi nanti. Gitu ya. Jadi hal-hal begini kami coba maksimalkan dan memang ini sudah diatur dalam PKPU-nya, sudah diatur bagaimana teknis kami melakukan sosialisasi dan segala macam. Nah, ini berbagai segmen itu yang kami lakukan. Tentunya salah satunya nanti ke depan juga kami lewat radio. Jadi lewat radio dan lewat media sosial, terutama lewat radio ini kami juga akan melakukan MOU dengan beberapa radio. Dan tentunya seperti yang Bang Yudi bilang tadi bahwa radio masih informasinya memang lumayan luar biasa sepertinya untuk menyampaikan ke masyarakat gitu. Jadi ini yang mungkin segmen-segmen, kalau radio ini mungkin dari sisi segmen yang yang pendengarnya itu adalah memang berbagai segmen. Betul. Kita bisa masuk semua kan begitu. Ini yang kami metode-metode sosialisasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan dengan yang kami lakukan sosialisasi ini bisa maksimal nanti partisipasinya gitu. Tahun yang lalu Dan apalagi juga sekarang merangkul yang pemilih pemula seperti disampaikan tadi. SMA sudah mulai usia 17 ya. Sudah mulai. SMA dan juga tadi kan taruna dan organisasi masyarakat yang kepemudaan. Dan diharapkan kita jangan sampai ada golput lah. Kalau misalnya KPU menyatakan berhasil, kalau nggak ada golput sama sekali. Zero golput. Nah, ini akan. Ini tantangan berat buat kita bahwa untuk menghilangkan golput ini memang agak susah memang. Ini perlu kesadaran semua pihak, terutama masyarakat ini. Kenapa memang harus melakukan ikut dalam pilkada? Ya kan begitu. Jadi ketika ada kesadaran itu, saya pikir ini menjadi hal yang penting. Masyarakat sadar tentang pentingnya pemilih, pentingnya pemilu, pentingnya pilkada, siapa yang akan dipilih dan segala macam. Ini merupakan hal yang saya pikir angka golput mungkin bisa diredam ketika masyarakat itu ikut berperan di situ. Kesadaran masyarakat harus itu. Karena suara kita penting sekali untuk perkembangan kemajuan bangsa kita. Benar. Jangan sampai juga nanti nama kita dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, ini jadi gunakan suara Anda dengan baik dan jangan sampai golput seperti itu ya. Oke, nanti Anda yang bergabung silakan saja Anda bisa telepon langsung ya ke nomor 0812-717-1011. Bisa juga Anda WhatsApp ke nomor 0812-717-1011. Ya, karena ini akan mendekati tanda waktu, kita akan break dulu dan kita akan dengarkan pesan berikut dan kita akan sesuaikan tanda waktu di studio. Kita siang hari ini masih tentang peran lembaga penyiaran di Pilkada Serentak 2024. Dan mas kami nanti Anda bergabung silakan ya. Bisa telepon langsung ke 0812-717-1011 atau bisa juga kirimkan WhatsApp ke nomor yang sama 0812-717-1011 ya. Oke, kita beralih ke Pak Yudi ya. Siap. Pak Yudi, ini mau tahu nih Pak, bagaimana sinergitas KPID bersama dengan KPU nih ya. Ini kita harus ada kerjasama yang baik. Bagaimana kita sendiri? Iya, silakan Pak Yudi. Nah, ini tadi sudah disinggung sama Bang Kori ya sebetulnya. Jadi KPI dengan KPU dan lembaga penyiaran sih sebetulnya. Lebih tepatnya ke lembaga penyiaran karena ketika lembaga negara lain di selain KPI bersinergi dengan KPI ya pasti kami akan memberikannya atau menyebarkannya ke lembaga-lembaga penyiaran baik televisi maupun radio seperti itu. Jadi memang
sesuai dengan tugas kami sebenarnya Mas Jimmy ya. Tugas kami di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 intinya adalah kami memberikan informasi dan mewadahi aspirasi masyarakat. Artinya memberikan informasi bukan KPI-nya tapi lewat lembaga penyiarannya. Nah, menjelang pilkada ini tentunya ya informasi itu mutlak dibutuhkan. Nah, ini ada data menarik nih. Data menarik nih, saya tadi lihat-lihat ada data menarik bahwa ini dari pakar politik namanya Lehman, bahwa media massa itu berpotensi memperkuat identitas politik dan mendorong partisipasi politik. Jadi legitimasi pesta demokrasi itu mengalami ancaman jika masyarakat tidak memiliki akses informasi yang cukup. Nah, ini ada datanya nih, ini bocoran dikit lah nih datanya nih ya, bahwa berdasarkan survei ini di tahun-tahun sebelumnya ya, bukan tahun ini, kampanye tatap muka itu efektifnya 23%. Kemudian sisanya 77% itu potensi yang ada di media massa, termasuk radio. Maka radio menjadi suatu atau lembaga penyiaran ya, kalau kita bisa katakan TV radio ini menjadi wadah yang sangat efektif. Nah, sinergitas kami sebetulnya bukan kerana kampanyenya, tapi lebih ke sosialisasi masyarakat. Kita tahu bahwa partisipasi Pilpres dan Pileg kemarin itu alhamdulillah ya Bang Kori ya, kalau di Provinsi Bangka Belitung di atas 80%, di atas nasional lah, dan sekitar 85% kalau saya tidak salah, seperti itu. Artinya apa? Kita pengen pilkada ini lebih dari itu lagi. Nah, ini sinergitasnya di situ, Mas Jimmy. Jadi gimana kita menggandeng KPU pun menggandeng kita dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pilkada ini, ya, untuk menyukseskan pilkada di Bangka Belitung khususnya. Salah satunya apa? Mengedukasi. Menyosialisasi tadi, kalau bahasa KPU mensosialisasi, kalau kami mengedukasi gimana masyarakat ini mau datang ke TPS. Khususnya pemilih pemula, karena pemilih pemula ini, mohon maaf nih Mas Jimmy, memang ini bukan survei, tapi kadang-kadang saya pernah ngobrol nih ya sama anak-anak yang SMA usianya ya, anak-anak kelas 3 yang baru dapat KTP kalau kita saya katakan. Kalau ditanya ikut nyoblos, ngapain, buat apa nyoblos? Ada bahasa-bahasa seperti itu, sehingga ini merupakan tanggung jawab kita bersama, lembaga penyiaran, KPU dan sebagainya, untuk mengedukasi tadi pentingnya memilih untuk apa dan seterusnya. Nah, ini yang kami sebetulnya jembatani. Nah, tapi KPI tidak berdiri sendiri, tentunya ada lembaga penyiaran, misalkan kayak Sonora gitu. Nah, ini salah satu nih talkshow kita hari ini, salah satunya adalah bentuk sosialisasi juga sebetulnya ke masyarakat, edukasi ke masyarakat terkait pilkada 2024. Gitu Mas ini kira-kira. Oke, Pak Kori mau menambahkan sedikit, silakan Pak Kori. Ya, ini seperti yang dijelaskan Bang Yudi tadi. Bagaimana kami berkoordinasi, KPU berkoordinasi dengan KPID terkait dengan rambu-rambu tentang penyiaran. Kami pernah disampaikan oleh KPID bahwa Pak, hati-hati itu, kalaupun memang hari ini pengen menyampaikan itu harus berimbang semua, hadir semua ke seluruh lembaga penyiaran, dan hal-hal ini yang mungkin menjadi hal yang harus menjadi perhatian kami sebenarnya. Nah, bagaimana kami melakukan sosialisasi yang disampaikan, edukasi yang diberikan. Hari ini salah satu bentuknya tentunya sinergitas antara KPU Kabupaten Bangka hari ini, kemudian dengan KPID Babel, ini akan terjalin sampai dengan selesainya seluruh tahapan. Jadi edukasi ini masyarakat perlu diberikan hal-hal yang sebenarnya umum yang dilakukan, ya baru dilakukan kemarin pemilu. Hari ini bakal ada pilkada lagi dan segala macam. Dan pemilih pemula, lagi-lagi kami sampaikan, pemilih pemula ini sebenarnya buta. Sebagian itu belum tahu, belum pernah nyoblos bagaimana. Nah, makanya ini menjadi concern kami juga. Artinya begitu. Dan ini juga di kita ada juga nih, ada pemula juga di sini 2 orang ini. Adik-adik dari ini ya, dari Bakti ya, yang lagi magang di Sonora juga. Ini kita minta perbantukan untuk buat videonya. Jadi jangan kalian berdua harus juga jangan sampai golput tuh, harus sudah memilih nih ya. Harus ini ya. Juga sampaikan pada teman-teman. Tapi syaratnya harus umur 17. Wajib itu. Iya, udah 17 umur. Udah 17. Sudah. Harus ini. Harus ya. Udah harus didata nih, harus jadi nanti bisa memberitahu teman-teman juga di sekolah untuk bisa jadi pemilih yang baik tentunya ya, jangan sampai golput. Oke, baik sahabat Sonora, untuk Anda bergabung masih kami nantikan kebersamaan Anda, silakan bisa telepon langsung ataupun WhatsApp. Ada yang tanya di
di WhatsApp Sonora, kita baca dulu ya. Ya, selamat siang Sonora, ini saya Mama Nur di Pangkal Pinang. Mau tanya, wah ini mengenai spanduk ini. Ini harus di ranahnya Bawaslu atau gimana ini? Tapi nggak apa, kita baca aja nggak apa ya? Oke, kita baca aja ya. Ini mau tanya, spanduk-spanduk pasca calon yang di tepi jalan, apakah itu tidak melanggar sebelum masa kampanye? Walaupun itu cuma sekedar foto dan keterangan singkat, ya, bukan ajakan maksudnya. Apakah itu sebenarnya boleh dipasang? Terima kasih. Ini bisa kita tanggapi nggak nih? Nggak apa ya? Boleh, nggak apa-apa kita. Oke, silakan Pak Kori. Siap, ya. dari siapa tadi? Mama Nur. Mama Nur di Pangkal Pinang. Mama Nur ya. Jadi terkait dengan, nah ini juga saya juga Badan Bawaslu ya. Oh juga itu? Iya. Pas lah kalau gitu. Tapi tidak dalam ranah saya untuk saya hanya mendudukan sesuai dengan aturan. Iya betul. Ya. Oke. Yang dilakukan hari ini adalah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkeinginan. Oke. Ya kan, berkeinginan ingin mencalonkan. Iya. Nah, belum tentu juga nanti juga ini kan ke arah dicalonkan. Iya. Melanggar nggak sih hari ini? Saya pikir dalam sisi aturan saya tidak membaca itu bahwa itu melanggar. Iya. Sah-sah saja, silahkan saja. Asal tertib dan nanti diatur dalam perda. Oke. Ya kan, ada peraturan daerah yang mengatur itu tentang tempat dan segala macam. Kembali lagi ke aturan pemerintah daerah kan begitu. Nah, yang dilakukan hari ini adalah bentuk sosialisasi. Kapan pasangan calon itu akan ada aturan itu ketika memang sudah ditetapkan. Ada aturan mainnya nanti. Iya. Nah, yang dilakukan hari ini itu bagian dari sosialisasi mereka, ya, mempublish mereka bahwa saya berkeinginan untuk menjadi calon. Nah, ketika sudah menjadi calon nanti baru diatur nanti. Apa itu balihonya seperti apa, kemudian mencantumkan nomor urut, kemudian apalagi visi misi dan segala macam kan begitu. Dan itu pun diatur di tempat-tempat yang memang diperbolehkan, tidak dilarang. Nah, itu saja sebenarnya. Untuk hari ini ada masalah nggak? Ada masalah. Ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Itu tadi ya untuk Mama Nur di Pangkal Pinang sudah terjawab ya, untuk saat ini tidak apa-apa ya. Oke, itu bentuk dari sosialisasi aja ya Pak ya. Oke ya. Oke, terima kasih untuk Mama Nur di Pangkal Pinang, dan untuk sahabat lainnya yang ingin bergabung Anda bertanya silakan, kami masih nantikan. Bisa telepon langsung ya ke nomor 081271710111 atau bisa juga kirimkan WhatsApp ke nomor yang sama 081271710111. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, namun kita juga dengarkan kembali pesan-pesan berikut. Hari ini ya, acara tamu kita dan tema kita masih dengan peran lembaga penyiaran di Pilkada Serentak 2024. Masih menantikan yang bergabung, silakan Anda bisa telepon langsung ke nomor 081271710111 atau bisa juga Anda kirimkan WhatsApp ke nomor yang sama 081271710111. Masih bersama Bapak Kori Iksan dan juga Bapak Yudi Septiawan. Ya, kita kembali ke Pak Kori. Nih, Pak Kori, tadi Bapak sudah jelaskan mengenai pemilih pemula ya, pelajar, dan juga sudah melakukan sosialisasi dan diharapkan usia pemula ini mulai usia 17 sudah bisa menjadi pemilih ya, suaranya, dan jangan sampai ada golput seperti itu. Nah, sekarang mau tanya, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini pemilih pemula tadi? Meningkatkan partisipasi masyarakat seperti apa? Oke, partisipasi masyarakat ini sebenarnya balik lagi ke soal kesadaran ya. Tapi bagaimana kita membangun kesadaran itu? Iya. KPU berupaya untuk memberikan hal-hal yang menarik sebenarnya. Apa sih yang menarik masyarakat ketika harus ikut dalam pilkada ini? Nah, kami dalam upaya mengemas itu hari ini. Jadi memberikan hal yang edukasi kepada masyarakat, bagaimana pentingnya pilkada dan segala macam. Kalau hanya sekedar memberikan pemahaman pentingnya pilkada, sebenarnya boleh katakan kadang masyarakat didengar tapi nggak dilakoni dan segala macam kan gitu. Tapi bagaimana kita mengemas itu hari ini, KPU coba mengemas itu dan menyasar seluruh segmen ini. Jadi seperti saya katakan bahwa pemilu ini tidak hanya dalam hal urusan penyelenggaraan, tetapi urusan partisipasi masyarakatnya. Ya, bagaimana salah satu indikator penilaiannya itu adalah bagaimana partisipasi itu tinggi, partisipasinya tinggi.
Kayak kemarin itu pemilu 2000 terakhir kemarin 2024 itu 80, Bangka itu 84% tingkat partisipasinya. Tetapi ini tidak hanya, saya akui itu tidak hanya peran masyarakat, peran KPU ya. Bagaimana partisipasi itu tinggi. Banyak pihak yang berperan situ. Partai politik berperan, calon berperan, dan semua orang berperan. Bagaimana partisipasi ini tinggi hari ini. Tapi bagaimana juga untuk pilkada? Kecenderungannya kalau kita lihat dalam pemilu kemarin itu, pilkada 2018 kemarin itu partisipasi kita cuma di angka 60-an%. Berbeda jauh dengan pemilu hari ini 84%. Nah, ini juga kami coba berupaya hari ini bagaimana mengemas kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan pemilu ini, pilkada ini menarik orang untuk bisa datang itu harus ditarik. Kan begitu. Harus ada yang menarik di TPS itu misalkan, salah satunya upahnya begitu. Jadi orang sudah datang, ada niat untuk memilih, nah itu akan berefek kepada tingkat partisipasinya. Nah itu yang mungkin yang simpel yang mungkin kami akan coba lakukan. Terutama nih pemilih pemula, sekali lagi sasaran kita pemilih-pemilih pemula ini bagaimana mengedukasi mereka bahwa pentingnya dalam pemilu, pentingnya dalam pilkada hari ini, peran mereka seperti apa dan bagaimana cara mencoblos, dan masing-masing orang diperan di agen Z ya. Kayak gitu ya. Jadi ya, orang-orang yang begini nih, masyarakat yang di pemilih-pemilih pemula ini ya peran medsos tadi. Agen gitu. Nah, kita coba tarik agen-agen pemilih-pemilih pemula ini untuk memberikan yang orang-orang banyak agen-agen yang berpengaruh lah di generasi mereka untuk menarik mereka bahwa pentingnya pemilu, pentingnya pilkada ini. Nah, itu yang coba salah satu gambaran yang mungkin saya bisa berikan apa yang mungkin untuk bisa meningkatkan partisipasi. Tentunya juga masyarakat yang sudah terdaftar di PT tadi, ini ya bisa untuk masyarakat sudah sekian persen yang sudah terdaftar, tapi yang jadi masalah malas datang ke TPS. Ya itu. Jadi masalahnya itu. Iya, sudah terdaftar tapi mereka nggak mau datang. Nggak mau datang. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya bagi kami, bagaimana itu untuk menarik mereka datang. Nah, ini yang balik-balik lagi ke soal bagaimana kami memaksimalkan seluruh unsur, seluruh elemen dan untuk bisa menarik itu. Gitu. Ini apa perlu ada kerjasama dengan misalnya ketua TPS ya atau KPPS ya? KPPS. Itu kan mungkin dibuat semenarik mungkin TPS-nya atau apa? Iya. Itu dia daya tarik. Benar. Kemudian pada saat menjelang hari H atau pas paginya kita juga harus misalnya di masjid-masjid atau di mana disampaikan, yo jangan sampai lupa datang seperti itu. Ingatkan lagi. Kadang orang terlupa juga ya. Padahal pas sempat coblosan, wah asik nonton TV dulu nih. Akhirnya lupa. Nah, ini perlu diingatkan lagi, diingatkan terus di samping TPS-nya harus lebih menarik. Benar. Ya itu masyarakat kan memang harus sering diingatkan memang. Iya betul. Gitu ya. Jadi di hari H ini itu yang penting untuk diinikan. Iya. Oke. Kita beralih ke Pak Yudi. Ya, Pak Yudi tadi berbicara mengenai netralitas tadi. Nah, ini bagaimana dalam menjaga netralitas tentu ada kendala yang dihadapi Pak ya. Ada kendala-kendalanya. Nah, bagaimana kita menghadapi kendala itu, tantangan itu, strategi apa yang diambil oleh KPI? Ya, baik, terima kasih Mas Jimmy. Jadi memang kendala-kendala dalam hal netralitas ya. Kami tentunya kalau misalkan ada calon-calon yang memang melanggar, yang beriklan terutama, kami kan ranahnya ini media elektronik, betul Mas Jimmy ya, TV dan radio. Tapi yang kami tindak bukan calonnya, kan itu ranah Bawaslu. Kami cukup menindak yang lembaga penyiaran. Tentu ada sanksi-sanksi, tentu ada tahapan-tahapan. Jadi kami tidak sembrono memberikan sanksi, teguran dan seterusnya. Itulah kami juga sebenarnya KPID khususnya merangkul sebetulnya malah. Kami merangkul lembaga penyiaran untuk tetap netral dan berimbang, karena radio merupakan salah satu media efektif yang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dan terpelosok. Betul. Dan ini yang menurut kami harus jaga hubungan antara lembaga penyiaran dengan KPI itu sendiri. Jadi kami pun tetap membina, bahasanya seperti itu Mas Jimmy. Jadi menghimbau, membina, kemudian memberitahu aturan-aturan yang harus kita lakukan, terutama nanti iklan-iklan di media elektronik. Nah, ini kan nanti mulai dari tanggal 25 September kalau nggak salah ya, Bang Korea, itu kan nanti mulai kampanye itu kan. Nah, itu menurut kami
kita tetap akan memberikan himbauan-himbauan kepada lembaga penyiaran gitu. Dan kami berharap juga lembaga penyiaran ini aktif nantinya memberikan iklan layanan masyarakat terkait pilkada. Nah, ini yang kami harapkan sekali supaya kalau tadi pemilih kita di Pilpres itu kan 85%, 85,84 kurang lebih. Jadi gap 15%-nya ini gimana supaya terajak mereka untuk datang ke TPS itu, sehingga semoga nanti kan di pilkada ini bisa 90% ke atas nih pemilih kita di Bangka Belitung ini, Mas Jimmy. Ini apa kita itu? Ya, ini yang menjadi concern kami ya. Nah, terutama nanti untuk lembaga penyiaran gitu ya. Dan untuk lembaga penyiaran ya kami juga berharap tetap netral, kemudian tetap bisa memberikan informasi yang berimbang gitu ya. Dan semoga ya bisa turut juga menyukseskan pilkada tahun 2024 ini di Provinsi Bangka Belitung. Itu mungkin Mas Jimmy. Jadi berkaitan dengan lembaga penyiaran seperti itu ya. Nah, kalau ada yang misalnya yang melanggar, tentunya ada sanksi yang disampaikan. Pasti ada ya. Pasti. Ya, karena masalahnya kalau lembaga penyiaran biasanya maunya cuan, tapi tidak ada rambu-rambu yang jangan sampai dilewati ya. Boleh sih itu, tapi ada aturan yang harus pengawasan kami, mohon maaf saya potong sedikit Mas Jimmy ya. Pengawasan kami itu memang sebetulnya tidak 24 jam. Tidak ya. Artinya memang di sana ada peran serta masyarakat. Ya, ini sesuai dengan aturan undang-undang kami ya, pasal 52 itu mengatur itu bahwa masyarakat itu turut serta mengawasi sebetulnya. Jadi ada aduan-aduan itu biasanya nyampe. Kami kan punya kontak lah ya, di mana misalkan bisa menghubungi kantor KPI, ya kan, KPI di Kepulauan Bangka Belitung kalau nanti terjadi ada aduan-aduan. Jadi tapi aduan ini tidak langsung kami proses, kami telah dulu, kami cek dulu, kami verifikasi dulu dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak langsung oke nih ada laporan tindak. Jadi memang ada ranah-ranah yang ada step-stepnya, ada prosedur yang memang kami bisa laksanakan. Dan kalau memang ternyata melanggar, artinya kami kasih teguran, dan itu tidak langsung yang berat atau gimana, tergantung bagaimana pelanggarannya. Bisa jadi misalkan sanksi administratif, teguran dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Mas Jimmy. Jadi perlu juga dari masyarakat terutama pendengarnya ya bisa melihat apa dia bisa laporan. Baik. Oke, yang terakhir ini Pak Kori, nah sudah terdaftar nih. Jadi masyarakat sudah menjadi terdaftar sebagai pemilih dan juga ada pemilih sudah terdaftar. Nah, kita mau tahu nih, nama sudah ada nggak sih di situ? Gimana kita mengetahuinya? Sudah terdaftar nggak sih untuk mengeceknya seperti apa? Oke, itu bukan dicek DPD online. Jadi nanti kalau memang sudah terdaftar itu akan terlihat di situ. Cukup munculkan nik masing-masing, lihat di situ, kemudian tinggal cek kalau memang sudah terdaftar di TPS mana, di mana, dan situ ada hari tanggal pemilihannya sudah lengkap situ. Jadi cek DPD online itu tetap sama dengan pemilu kemarin, caranya tetap sama, tinggal diklik aja nanti cek DPD online. Tinggal memasukkan nicknya saja. Tinggal masukkan. Sudah keluar nama dan apa semuanya. Iya, TPS mana dan semua lengkap. Baik. Ya, mungkin terakhir ini waktu kita sudah tinggal beberapa saat lagi. Mungkin himbauan sarannya seperti apa mungkin dari Pak Yudi dulu disampaikan nih, himbauan saran kepada pendengar kita, kepada masyarakat ya. Bangka Belitung terutama untuk di Bangka nih seperti apa nih? Kalau dari lembaga penyiaran, dari Komisi Penyiaran, kami berharap sekali kerjasama dengan lembaga ya, ini antar lembaga dengan KPU, dengan lembaga penyiaran juga ini bisa terjalin. Nah, tujuannya ya tadi menyukseskan, yang seperti saya ulang-ulang, menyukseskan pilkada kita supaya tingkat golput kita berkurang, ya kan, supaya gimana partisipasi itu meningkat seperti itu Mas Jimmy. Dan kemudian himbauan kepada masyarakat bahwa tolong kalau misalkan ada iklan-iklan yang berbau kampanye di masa kampanye ya, maksudnya yang tidak sesuai dengan prosedur. Seperti apa prosedurnya? Ini agak panjang kalau kita jelaskan ya. Tapi kalau misalkan ada indikasi-indikasi melanggar atau apa, bisa diadukan dulu ke KPI sehingga kami bisa melihat apakah ini bentuk pelanggaran atau bukan gitu kan. Jadi bisa kita proses seperti itu. Artinya kami mengajak masyarakat juga untuk mengawasi seperti itu kira-kira. Dan semoga ya pilkada kita tahun 2024 ini pilkada serentak pertama ya. Nah, ini berjalan sukses seperti itu. Itu yang kami bisa kasih lah ya, yang kami bisa kontribusikan untuk pilkada kita ini. Baik, terima kasih Pak Kori, silakan himbauan sarannya. Oke, untuk seluruh pendengar, 27 November 2024 itu ada pilkada. Pilkada itu ada 2, Bupati
dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur, 2 pemilihan. Tetapkan hati nanti. Saya ingin mengajak untuk masyarakat jangan pernah golput, karena masa depan wilayah kita, kabupaten kita, provinsi kita itu tergantung dari seluruh pemilih hari ini yang sudah memiliki hak untuk memilih tanggal 27. Gunakan hak pilih itu, jangan golput. Itu saja pesan saya. Dan seluruh stakeholder, untuk seluruh pihak, kita mohon kerjasamanya secara kelembagaan kami, lembaga KPU, untuk melaksanakan secara aturan, secara undang-undang. Memang itu menjadi kewenangan, tapi untuk seluruh pihak, masyarakat, dan seluruh stakeholder juga terkait, untuk berperan bersama-sama kita menyukseskan pemilu Pilkada ini tanggal 27 November 2024 ke depan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kory waktunya bersama Sonora, dan juga Pak Yudi, terima kasih waktunya bersama Sonora. Ya, demikian sahabat Sonora, tadi sudah kita lakukan perbincangan bersama Bapak Kory Iksan SAP SHMH, beliau adalah komisioner KPU Bangka, dan juga Bapak Yudi Setiawan MSI, beliau adalah koordinator bidang kelembagaan KPID Kepulauan Bangka. Begitu. Untuk sahabat semuanya, sekali lagi jangan golput ya. Gunakan hak pilih Anda, gunakan suara Anda dengan baik ya, dan juga untuk para pemilih pemula di usia 17 tahun ini Anda sudah bisa memberikan suaranya, jangan sampai Anda tidak memanfaatkan ini dengan baik. Semoga saja Pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan juga aman, dan kita mempunyai pemimpin terpilih yang bisa membawa perubahan untuk bangsa kita. Ya, sekali terima kasih Bapak Kory, Bapak Yudi, bersama Sonora, dan sudah mendengarkan siaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.